kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kembali kajian kita dalam mempelajari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kita kemarin sampai di halaman 36. Betul nggih? 37. Halaman 37. Masih di pembahasan pada bab yang ke-6 ya. Yaitu tentang apa? Hadhihi. Dan nanti kita akan masuk ke pembahasan yang bab yang ke-7, yaitu tentang hadhihi. Berarti sebelumnya hadhihi nomor bab 6 hadhihi. Berarti bab 7 nanti tentang apa? Tilka insyaallah. Taib. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kita langsung kerjakan aja. Halaman 37, nggih. Nomor 3. Iqra. Bacalah. Nggih. Iqra, bacalah. Al-mithala. Contoh ini. Nggih. Contoh ini. Wa kawin, dan susunlah. Dan wawunya artinya dan. Susunlah, nggih. Itu dari kata kawwana yukawwinu gitu nggih, susunlah jumalan, kalimat-kalimat. Ya, jumalan, kalimat-kalimat. Itu dari bentuk plural ya, dari jumlah. Kalau jumlatun artinya apa? Kalimat. Bentuk pluralnya itu adalah jumalun. Berarti kalau jumalun artinya kalimat, gitu. Kemudian ada kalimatun. Apa arti kalimatun? Kata. Bentuk pluralnya adalah kalimatun ya. Artinya kata. Kemudian ada harfun. Artinya huruf. Bentuk pluralnya hurufun. Artinya huruf. Ini. Harfun, hurufun, kalimatun, jumlatun, jumalun. Ini artinya huruf. Kemudian susunan huruf jadi kata, susunan kata jadi kalimat. Nah, kalimatun ya, itu kan dalam bahasa Arab ini artinya adalah kata. Nggih. Kalau kalimat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah jumlatun. Betul nggih? Kalau kita kan ada kata tersendiri kan jumlah. Itu kan apa namanya? Kumpulan dari bilangan nggih. Atau total kan gitu, jumlah. Kalau dalam bahasa Arab jumlatun artinya kalimat. Dipahami ya? Nah ini jumalun artinya kalimat-kalimat ala ghirarihi, sebagaimana polanya. Ala ghirarihi bisa diartikan sebagaimana polanya. Contohnya ya, nomor 1, Muhammadun talibun. Apa artinya? Muhammad adalah seorang murid. Muhammad adalah seorang murid. Kita diminta untuk mengubah dari bentuk laki-laki ke bentuk perempuan. Maka di sini kalimatnya menjadi Aminatu thalibatun. Aminah adalah seorang murid, ya, pelajar atau siswi. Nah, di sini perhatikan
ada salah satu ciri umum atau ciri umum, ada ciri umum dari bentuk laki-laki dan perempuan. Kalau bentuk laki-laki ya, itu dia tidak ada akhiran tak marbutoh, ciri umumnya ya. Tidak ada akhiran tak marbutoh. Adapun kalau ciri perempuan akhirannya ada tak marbutoh, akhirannya ada tak marbutoh. Jadi pahami? Yang baru belajar ya. Jadi pahami? Ciri kata dia dihukumi laki-laki nggak ada tak marbutohnya. Adapun kalau ada kata akhirannya ada tak marbutohnya, maka berarti kata tersebut dihukumi apa? Perempuan. Jadi pahami? Ciri umum. Ciri umumnya seperti itu. Berarti kalau talibun artinya apa? Siswa, murid, laki-laki. Kalau kita ingin mengucapkan atau ingin membentuk kata siswi atau murid perempuan, tinggal akhirannya dikasih tak marbutoh. Maka menjadi apa? Thalibatun. Itu. Kemudian mudarrisun. Artinya apa? Guru, Pak Guru. Kalau Bu Guru, mudarrisatun. Itu enggak ya? Misalnya lagi apa namanya? Bukan, yang lain aja. Misalnya yang sering kita pelajari, muhandison ya, yang kita pelajari. Muhandison. Kalau insinyur perempuan, muhandisatun gitu. Tabibun. Artinya apa? Dokter laki-laki. Dokter perempuan, tabibatun. Jadi pahami? Gampang tangguh ya? Tinggal akhirannya dikasih tak marbutoh. Nah di sini talibun untuk laki-laki. Kalau perempuan talibatun gitu. Ini menunjukkan bahasa Arab itu bahasa yang detail ya. Walaupun dalam bahasa kita artinya sama-sama murid, tapi dalam bahasa Arab itu laki-laki sama perempuan itu dibedakan penggunaannya. Lanjut nomor 2, monggo dari Mas Ghozi. Hamidun Tobibun. Hamid adalah seorang dokter. Fatimatu Tobibatun. Fatimah adalah seorang dokter perempuan. Ya, 3. 2 muslimun. Dia muslimatun. Dia muslim. Dia muslimah. Muslimah. 4. Artinya tertutup. 5. Al-Hindu wasiqun. Al-Yadu wasiqun. Artinya Sapu tangan itu kotor dan tangan itu kotor. Nomor 6. Asyai'u harun. Al-qabbatu harwatu. Teh itu panas, kopi itu panas. Al-qahwah kopi kopi itu panas. Terus 7. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. Masjid itu jauh dan sekolahan itu jauh. Ya, sekolah itu jauh. 8. At-talibu maridun. At-talibatun maridun. At-talibatu maridotun. Siswa itu sakit, siswi itu sakit. Menurut, monggo Pak. Al-Islamu sari'un. As-sayaratu sari'atun. Kuda itu cepat, mobil itu cepat. 10. Al-Qamaru jamilun. Asy-syamsu jamilatun. Al-Qamaru jamilun. Bulan itu indah. Asy-syamsu jamilatun. Matahari itu indah. 11. Yusuf. Al-Harum jalisun, al-Ummu jalisatun. Bapak itu duduk dan ibu itu duduk. Ada pertanyaan? Gampang kan?
Tinggal akhirannya dikasih tak marbutoh. Ini hanya contoh saja nggih. Maka jenengan usahakan untuk memperbanyak mufrodat lagi yang lainnya. Nggih, memperbanyak mufrodat lagi yang lainnya dari bisa membaca kamus, nggih. Atau apa namanya? Cari kata-kata yang lainnya juga. Baik, nomor 4 sekarang. Sahih, benarkanlah. Sahih, betulkanlah. Al-jumala al-atiyata, kalimat-kalimat berikut ini. Betulkanlah atau benarkanlah kalimat-kalimat berikut ini. 1. Sarwani, 1. Ini keliru. Betulkanlah. Disesuaikan. Ada yang nggak sesuai, apa itu? Diganti berarti. Hakibatu man hadhihi, artinya hakibatu, apa hakibah? Tas siapa ini? 2. Al-ghurfatu maftuhatun. Tanwin, enggak ada alif lam ya. Al-ghurfatu maftuhatun, artinya kamar itu terbuka. 3. Hadza mobil. Mobil. Sayyaratu tabibi. Ini keliru. Yang keliru yang mana? Kata tunjuknya. Iya, ganti. Kalau hadza kan untuk laki-laki, kalau perempuan apa? Hadhihi. Berarti hadhihi sayyaratut. Enggak, tabibnya enggak perlu. Cukup hadzanya tak yang diubah. Hadhihi sayyaratut tabibi, artinya ini mobilnya dokter. 4. Mikdad. Hadza miftahu sayyarati, artinya ini kunci mobil. 5. Rian. Aina? Hiya fi kan fi huruf jar. Fi syari'i. Artinya di mana sapi itu? Dia di jalan, bisa. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Harus betul-betul paham ya? Biar nanti materi selanjutnya, bab selanjutnya jenengan bisa paham. Gak ada? Lanjut sekarang. Nomor 5. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Waktub, dan tulislah. Ya. Bacalah dan tulislah. Ma'adhabti,
dengan menetapkan, maksudnya dengan mengharokati, dengan mengharokati awakhiril kalimati, akhir-akhir kata. Bacalah dan tulislah dengan mengharokati akhir-akhir kata. Jadi minta tolong jenengan bacanya semua hurufnya diharokati ya. Jangan disukun. Jangan disukun ya. Tapi semuanya dibaca, harokatnya apa? Baik. Kembali ke Mas Ghazi, nomor 1. Jangan disukun. Hadza itu al atau lam tok? Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamihi. Liha midin artinya Ini punya Muhammad dan punya Hamid. Nggih, baik. Nomor 2. Liman hadi. Milik siapa ini? Hasidi Yasirin. Ini milik Yasir. Ini miliknya Yasir. Nggih. Nomor 3. Alhamdulillah atau alhamdulillahu? Alhamdulillahi. Artinya segala puji milik Allah. Nomor 4. Al-Qamariyah. Lillahil al-masyriqu wal maghribu. Artinya ya, timur dan barat. Al-masyriqu artinya timur, al-maghribu artinya barat ya. Bisa berarti barat. Kemudian al-kalimatul jadidatu, kosakata baru, kata-kata baru. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata baru. Al-mikhwatu, apa artinya? Setrika. Al-mikhwatu artinya setrika. Ad-darrajatu, sepeda. Sambil dihafal nggih. Mumpung masih di sini, ya mumpung di sini. Kalau di rumah belum tentu jenengan punya waktu. Gitu. Kalau pulang aja juga belum tentu punya waktu nggih. Udah pulang habis kajian juga belum tentu punya waktu. Mumpung di sini nggih sambil dihafal. Ada rojatu sepeda. Al-mil'aqatu sendok. Sambil dihafal. Al-mil'aqatu sendok. Al-qidru panci. Ya, al-qidru panci. Kemudian al-baqaratu sapi, ya, sapi betina. Bisa. Kemudian al-fallahu petani, ya, petani. Al-anfu hidung. Al-famu mulut. Al-udhunu telinga. Al-udhunu telinga. Al-yadu tangan. Ar-rijlu kaki. Asyayu teh. Al-ummu ibu. Al-thallajatu kulkas, ya. Al-qahwatu kopi. Sari'un cepat. Sari'un cepat. Beda nggih? Yang satu tadi kan syari'un pakai shin ya. Syari'un ya tadi. Artinya jalan. Syari'un jalan. Kalau ini sari'un ya. Sari'un ya. Syari'un sama sari'un beda. Kemudian an-nafidhatu jendela. An-nafidhatu jendela. Ambil dihafal. Jiddan sangat, ya. Jiddan artinya sangat. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ad-darsus sabi', ya. Ad-darsus sabi'u, pelajaran ke-7. Ya, pelajaran ke-7. Baik, silahkan ditirukan. Man hadhihi? Hadhihi Aminatu.
Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hadha? Hadha Hamidun. Wa man dhalika? Dhalika Aliyun. Atilka dajjajatun? La, tilka battatun. Baik, kita terjemahkan dulu. Man hadhihi, apa artinya? Siapa ini? Gitu ya. Siapa ini? Berarti kalau man, dia untuk nanya sesuatu yang berakal. Man menanyakan sesuatu yang berakal. Kalau ma itu menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Siapa ini? Hadhihi Aminatu. Ini adalah Aminah. Ini adalah Aminah. Wa man tilka, dan siapa itu, gitu. Berarti inti dari pelajaran yang ketujuh adalah tentang tilka, ya. Ad-darsus sabi'. Ya. Pelajaran yang ketujuh tentang tilka. Dulu kan kita sudah pernah belajar hadza, ya. Kemudian kata tunjuk jauhnya apa? Zalika. Untuk laki-laki, ya. Kalau perempuan hadhihi, ya. Hadhihi. Kemudian kata tunjuk jauhnya sekarang tilka, ya. Tilka. Hadza, dzalika, hadhihi, tilka. Artinya itu untuk perempuan. Kemudian tilka Fatimatu, itu adalah Fatimah. Itu adalah Fatimah. Hadhihi tabibatun, ini adalah dokter perempuan. Wa tilka mumarridatun, dan itu perawat perempuan. Hadhihi minal Hindi, ini dari India. Wa tilka minal Yabani, dan itu dari Jepang. Ya, dan itu dari Jepang. Hadhihi tawilatun, ini tinggi. Ini tinggi. Wa tilka qasiratun, dan itu pendek. Dan itu pendek. Man hadza? Siapa ini? Hadza Hamidun, ini Hamid. Wa man dzalika? Dan siapa itu? Dzalika Aliyun, itu Ali. Atilka dajjajatun? Artinya apakah itu ayam betina? La, tilka battatun. Tidak, itu bebek. Baik, selanjutnya silakan ditirukan. Halaman 40. Ma tilka? Tilka baydatun. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Asa'atu Abbasin hadhihi? La, hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Dzalika dikun wa tilka dajjajatun. Baik, kita terjemahkan dulu. Matilka, apa artinya? Apa itu? Gitu ya. Apa itu? Gitu. Tilka baydatun, itu telur. Baydah, telur, ya. Baydah artinya telur. Hadhihi sayyaratul mudarrisi, artinya ini
mobilnya Pak Guru. Ini mobilnya Pak Guru. Wa tilka sayyaratul mudiri, dan itu mobilnya kepala sekolah. Kepala sekolah. Asa'atu Abbasin hadhihi, apakah jamnya Abbas ini? Apakah jamnya Abbas ini? La, tidak. Hadhihi sa'atu Hamidin, ini jamnya Hamid. Ini jamnya Hamid. Tilka sa'atu Abbasin, itu jamnya Abbas. Itu jamnya Abbas. Kemudian dzalika dikun, itu ayam jago, ayam jantan. Wa tilka dajjajatun, dan itu ayam betina. Paham nggih? Nah, ini dari hadza, dzalika, hadhihi, tilka, ini namanya kata tunjuk. Kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh. Ya. Ini kalau dalam bahasa kita artinya apa? Oke, kalau ini itu. Hadza, hadhihi, ini. Dzalika, tilka, itu. Penggunaannya kalau atas untuk laki-laki, kalau bawah perempuan. Udah. Ada pertanyaan sampai di sini? Gampang nggih? Alhamdulillah. Berarti gampang toh nggih? Pokoknya tanamkan dulu dalam mindset jenengan bahasa Arab itu mudah. Kalau jenengan sudah istilahnya apa? Mindsetnya itu mengatakan mudah, maka senang belajar. Senang belajar. Sehingga nanti akan apa namanya? Semangat ketika belajar. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lanjut. Tamarinu, latihan. Latihan. Iqra waktu, bacalah dan tulislah. Monggo, setelahnya. 1. Oke, 2. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Ya. Itu keledai dan itu sapi. 3. Dzalika masjidun, ya, dzalika madrasah. Apakah itu masjid? Ya. Dzalika? Apakah itu masjid? Ya, itu universitas. Madrasah sekolah. 4. Ada Jerman, wakilkan ini unta jantan dan Naqah unta betina nggih. Naqah unta betina. Terus ini adalah madrasah dan itu adalah siswa. kayaknya kurang pas ya. Mudarisah kayaknya bacanya pasnya ya. Apa bandingin antara sekolah sama siswi kan kayaknya nggak pas ya. Ulangi. Mudarisatun talibatun, artinya Ini adalah mudaris, guru perempuan bu guru. dan itu adalah murid perempuan. Nah itu ya. Tulisannya sama nggih. Madrasah sama mudarisah. Sama tak nggih? Nah, tinggal jenengan bacanya kan apa kan gitu. Gitu. Kalau madrasah sekolah, kalau mudarisah bu guru gitu. Nah, Yusuf. Nggih, 7. Hah? Kaidah idhofahnya dipakai. Kaidah idhofah, penisbatan.
Masih ingat nggak kaidah mudhaf ilaih? Apa aturan mudhaf ilaih? Kenapa muadzini? Karena mudhaf ilaih. Ya udah. Mudhafnya apa itu? Mudhaf ilaihnya muadzini. Ulangi. Hah? Kan sama. Coba artikan. Artikan. Ini rumah muadzin dan itu Hadikoh. dan itu Kebun? pedagang. Pedagang. Kebunnya pedagang. Kan idhofah kan? Nah, mudhaf ilaih aturannya dia harus kasroh kan itu. Taib. Ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada? Ada nggak ya? Terlalu cepat nggak? Terlalu cepat? Nggak kan? Kalau terlalu cepat bilang ya, biar saya kurangi temponya. Lanjut, nomor 2. Asyir. Ya, tunjukkan. Ilal kalimati, ke kata-kata, ya. Tunjukkan ke kata-kata al-atiyati, berikut ini. Tunjukkan ke kata-kata di bawah ini atau berikut ini. Bismi isyaratin, dengan kata tunjuk. Bismi isyaratin, dengan kata tunjuk lil ba'idi, kata tunjuk untuk jauh. Tunjukkan ke kata-kata berikut ini dengan kata tunjuk jauh, yaitu zalika atau tilka. Jenengan cuma disuruh pilih zalika atau pilih tilka, itu aja. Oke, dibaca langsung dan diterjemahkan. Selanjutnya, ayo, Rafiq, satu. Ummun, artinya itu ibu. 2. Zalika abun, artinya itu ayah. Abi bapakmu kan, itu ayah kan itu. 3. Itu pena. 4. Itu sendok. 5. Mas Gozi? Artinya? 6. Hajarun, batu. 7. Kemeja. 8. Panci. 9. 10. Sebelas. Mak. 12. Oke. 13. Insinyur. Oke. 13. 15. Umaridotun. Kalau nggak ada al ditanwin, ya. Umarido. Umarido.
Itu perawat perempuan ya. 16. Itu ranjang. 17. Zalika, bener nggak? Hadikah lagi apa perempuan? Tilka hadikotun, artinya itu kebun. Ya, 18. Ya, itu siswi. 19. Itu unta. 20. Mas Gosi. Itu bebek. Baik, ada pertanyaan sampai di sini. Gampang tau ya? Gampang, tinggal dihafal. Dihafal. Ini mungkin kalau jenengan lihat bukunya kan kayaknya gampang tau ya? Coba ditutup. Kita ditanya, ditebak-tebakan itu. Ya. Enggak, karena kan dihukumi perempuan. Jadi kan kemarin nggak berangkat ya? Nyimak videonya nggak? Belum? Oke. Dihukumi perempuan. Ada beberapa, kan tadi kan ya, ciri umumnya kan tak marbutah ya. Kalau perempuan tak marbutah, kalau laki kan nggak ada. Ada beberapa kata yang orang Arab itu nganggapnya itu juga perempuan, seperti kidron, kemudian ainun, syamsun, kemudian udhunun, terus yadun, rijlun. Pasangan, pasangan, karena ini pasangan. Kemudian kalau kidron, di antara alasannya karena itu sering dipakai oleh perempuan, makanya dihukumi ke perempuan gitu. Kalau syamsun saya nggak tahu, karena memang orang Arab anggapnya perempuan ya, gitu. Jadi kita ngikut mereka karena kita lagi belajar bahasa mereka kan gitu, lagi belajar bahasa Arab ya, kita ngikut apa yang dikatakan oleh orang Arab. Baik. Yang lain, jadi tadi yang istilahnya apa nggih? Yang pengecualian tadi tinggal dihafal aja nggih, kan sedikit nggak banyak. Kalau ciri umumnya tak marbutah nggih, ciri umumnya. Kemudian al-kalimatul jadidatu, kata-kata baru. Kata-kata baru. Al-mumarridatu, apa artinya? Perawat perempuan. Ingat nggih? Perawat perempuan. Al-hadiqatu, kebun. Kebun, sambil dihafal. Al-battatu, bebek. Kemudian al-muadzinu, muadzin ya, muadzin. An-naqatu, unta betina. Al-baydatu, telur ya, al-baydatu, telur. Nah, di bawahnya itu ada ringkasan ya, dari kata tunjuk yang saya tulis di depan itu. Asma'u ya, asma'ul isyarati lil qaribi, maksudnya kata tunjuk jauh. Kata-kata tunjuk jauh. Kata-kata tunjuk dekat ya, jauh. Kata-kata tunjuk dekat. Nah, ini ismun ya, ismun itu bentuk pluralnya asmaun gitu ya. Ismun asmaun. Asmaul isyarati lil qaribi, kata tunjuk dekat ya. Adapun kalau asmaul isyarati lil ba'idi, kata tunjuk jauh. Kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh. Jangan tirukan. Hadza Muhammadun. Hadhihi Aminatu. Dzalika Hamidun. Tilka Zainabu. Betul ya? Kalau laki-laki kata tunjuk dekatnya pakai hadza.
Kalau perempuan, kata tunjuknya pakai hadhihi. Kemudian zalika itu dipakai untuk kata tunjuk jauh untuk laki-laki. Kalau tilka kata tunjuk jauh untuk perempuan. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada? Baik, azan dulu ya sebelum kita lanjutkan. Rian, azan Rian. Kayaknya belum pernah dengar suara azan antum. Masa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan ya. Sekarang ad-darsu tsamin, pelajaran ke-8. Oke, kita baca dan nanti kita terjemahkan ya. Karena kita minta jenengan menghafal. Kita minta jenengan pekan depan setoran ini. Setoran ini cuma 7 baris kok, pendek. Oke, silakan ditirukan. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri.
Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Ya, sambil dengan harokati, ya, sambil diharokati dan juga diterjemah. Hadzal rajulu tajirun, ya, diharokati aja, karena besok pekan depan jenengan harus setoran ini. Hadzal rajulu tajirun, laki-laki ini adalah pedagang. Laki-laki ini adalah pedagang. Jenengan artikan yang belum tahu aja, yang sudah tahu ya sudah, enggak usah diartikan ya. Wa dzalika rajulu tabibun, dan laki-laki itu dokter. Ismut tajiri Mahmudun, nama pedagang itu Mahmud. Nama pedagang itu Mahmud. Wasmut tabibi Sa'idun, dan nama dokter itu Sa'id. Dan nama dokter itu Sa'id. Hadzal baitu litajiri, rumah ini milik pedagang. Rumah ini milik pedagang. Wa dzalikal baitu litabibi, dan rumah itu milik dokter. Dan rumah itu milik dokter. Baitut tajiri, rumahnya pedagang, amamal masjidi, di depan masjid. Wa baitut tabibi, dan rumahnya dokter, khalfal madrasati, di belakang sekolah. Khalfa artinya di belakang. Liman hadhihi sayyaratu, milik siapa mobil ini? Milik siapa mobil ini? Waliman tilka, dan milik siapa mobil itu? Itu aslinya kan liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka sayyaratu. Tapi sayyarah yang keduanya tidak disebutkan ya. Diringkas. Hadhihi sayyaratu litabibi, mobil ini miliknya Pak Dokter. Wa tilka, berarti kan wa tilka litajiri, aslinya wa tilka sayyaratu litajiri. Artinya dan mobil itu miliknya pedagang. Hadhihi sayyaratu minal Yabani, mobil ini dari Jepang. Wa tilka min Amerika, dan mobil itu dari Amerika. Cuma 7 baris nggih. Gampang toh insyaallah? Gampang insyaallah. Coba dulu nggih. Pekan depan insyaallah nggih. Jangan absen. Biasa nih, apa namanya? Kalau ada ujian, nah itu biasanya tertantang ya, harusnya ya, tertantang. Kalau kajian coba, kalau kajian tiap saat langsung kita ditanya satu murojaah itu kira-kira gimana jenengan? Duduknya depan apa belakang? Gak depan, gak belakang, gak berangkat malahan. Gitu. Padahal dengan ujian itu malah semakin kita apa namanya? Semakin paham dan semakin kuat, semakin melekat. Ya kan? Kalau seandainya sekolah ya, bisa kita nggak ada ujian, mungkin nggak belajar gitu. Karena belajarnya kita kan kadang-kadang apa? Ya karena ujian ketika sekolah misalnya gitu. Ya kan kurang tepat itu. Ini kurang tepat. Harusnya jenengan atau kita semua nggih, setiap saat ketika misalnya mendadak ujian, kira-kira gimana? Langsung, ya hari ini kita ujian. Jangan siap nggak? Ada teman cerita, baru cerita, rumahnya Ampel, tapi terima di Arab Saudi, salah satu universitas di daerah Najran. Beliau cerita, suatu ketika dosennya masuk, ya beberapa pekan ini masuk, tahu langsung bilang, apakah kalian sudah siap untuk ujian? Gitu. Belum Syekh, insya Allah pekan depan kita siap itu. Itulah ujian apa namanya?
ikhtibar itu loh, ujian kita sekolah seperti itu, mendadak dan terkadang kita apa namanya? Belum siap. Dan kematian, ajal itu tidak bisa diundur. Kalau ujian kita, misalnya ujian sekolah kan bisa diundur nggih, bisa ditunda. Jadi kan bisa apa namanya? Nego. Tapi kalau ajal nggak bisa. Siap nggak siap? Ya diambil. Itu nggak ya? Siap nggak siap? Ya dia apa? Diambil. Berarti apa? Kita harus setiap saat siap. Setiap saat harus siap. Kemudian dari cerita itu, masya Allah ya. Apa namanya? Istilahnya nasihatnya langsung nancap gitu ya. Langsung apa namanya? Sangat-sangat bermakna. Gitu nggih. Gitu nggih Bapak semua nggih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pekan depan kita minta jenengan untuk setoran. Ini sebenarnya gini, bab 8 itu aslinya itu dia ringkasan dari atau murojaah dari bab 1 sampai bab 7 itu. Nah dirangkum pada bab 8 pakai contoh paragraf. Maka kita minta jenengan untuk menghafal. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Gak ada nggih? Gak ada. 1 hari 1 cukup insya Allah pas 7. Ya kan? Besok 1, besoknya 1, besok 1, 7. Ketika sini dirangkai semua. Ya kan? Masa 1 hari 1 kalimat nggak bisa? Bisa insya Allah. Baik, naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.